jangan marah, bagimu surga. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hadis ini singkat, padat, luar biasa. Sampai itu kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling keterangan hadiah itu loh surga. Menika mboten baik-baik loh, kadang-kadang kita itu diceritani oleh para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita itu ngaten. Lawang hadiah ceting, hadiah jam dinding, ngoten niku dirase. Hadiah ya surga ngoten lho nggih. Niku napa ternyata pas babakan nerangke masalah sabar. Ya betul. Nek hadiah itu surga lah sabar. Sabar niku kan mun pangapunten rek kaos nggih. Rek kaos. Oke, monggo-monggo. Menika nasihat agami menika memang aneh nih. Kadang-kadang kalau kita itu jawab enteng kok yo nyatane angel nglakoni ngoten nggih. Kita itu mau jawab abot kok yo nyatane ora butuh raga, ora butuh modal napa-napa. Asline gampang ya asline. Nek kita itu mau menjawab enteng ngoten nggih mikir-mikir. Badhe jawab abot ngoten nggih. Nggih ngoten niku. Serba salah, serba susah. Akan tetapi nggih monggo-monggo kita hari ini belajar sesarengan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, wonten ing petikan hadis punika kala wau ngaten wonten dua pikiran pokok utama. Yang pertama inggih punika menapa? Marah. Inggih punika ghadab. Al-ghadab berarti marah. Terus yang kedua la taghdab, yaitu jangan marah. Yen pangapunten, Ibu. Luar biasa nggih. Alhamdulillah kula diwaki nggih. Pas nggih galih. Menawi kalian bapak-bapak kula niku perkewuh. Amin menapa niki kaum saya sendiri kok. Yang pertama, petikan pokok pikiran yang pertama adalah marah. Oke, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, monggo kita amati, kita teliti, kita saksikan orang yang sedang marah. Katakanlah dua orang yang sedang marah. Gitu. Dua orang yang sedang marah. Biasanya pun menika kan adep-adepan. Nyun pangapunten, menawi adep-adepan saling marah, itu apa yang terjadi? Ibu, wah kok kira semangat? Ibu, biasa. Kalau dua orang sedang marah, ibu-ibu, apa yang terjadi? Gelut. Sadene iki gelut napa? Cekcok. Adu mulut, nggih leres. Napa meneh? Saling menyalahkan. Saling menyalahkan, nggih napa meneh? Wis oke, jawabannya oke, ini sangat. Napa Ibu? Oke, leres pun leres sedaya oke jawabannya. Oke, monggo kita amati pelan-pelan nih. Dua orang yang sedang marah itu tentunya saling sahut-sahutan bicara. Nggih napa nggih? Lalu suaranya semakin lama semakin keras-kerasan. Nggih napa nggih? Nggih, masyaallah. Lajeng otot-ototnya itu sama semua di sekujur tubuhnya ini tegak. Keteng ngoten niku kan jenenge kontraksi. Ngoten niku keteng-keteng. Wah, ngoten niku. Nggih. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, anehnya ini anehnya. Dua orang yang sedang bermarah-marahan, yang omongannya keras, bersahut-sahutan, lama-kelamaan terus-menerus meninggi mengeras, terus begitu. Nek nyuwun pangapunten, krungu napa mboten niku? Padahal adep-adepan cedak. Nggih nyuwun pangapunten. Nun saya mboten budek. Anake mendengarkan napa mboten niku? Dia mendengarkan ini kan mboten mudeng. Unyang. Menawi dua orang yang saling saut-sautan ngoten kan orang yang mendengarkan niku lho orang mudeng belas. Saut ngoten. Nah, luar biasa.
Nggih, mirip kados mekaten punika nggih Bapak Ibu. Dua orang yang sedang marah itu estu sebenarnya tidaklah menguntungkan karena mengeluarkan energi besar, otot-otot dan seluruh tubuhnya itu berkontraksi. Akan tetapi nyuwun pangapunten boten mudeng. Boten mudeng maksudnya iki jane arep menyampaikan maksud dan tujuan apa ngoten niku boten mudeng. Menika kan mubadir to nggih. Mubadir. Janjane nek awake dhewe punika nggih Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Awake dhewe punika sadar ngeten iki. Nyawang piyantun-piyantun ingkang marah-marah ngoten niku nggih aneh kan iki. Ya Allah kaya ngono kok ya dilakoni ngoten. Tapi Bapak Ibu kadang-kadang itu kitalah yang terjebak dalam situasi seperti itu, marah ngoten. Marah-marahan ngoten itu adalah kita. Nah ini yang kita itu membuat prihatin dan mudah-mudahan ya dengan kita belajar naos hadis punika, hadis riwayat Tabrani punika, ndadosaken kita punika semakin menjaga diri kita masing-masing agar kita itu tidak marah. Amin ya rabbal alamin. Dua orang yang menjaga amarahnya, mampu menjaga marahnya. Dia itu sabar, lalu dia itu napa naminipun tawadhu, ngoten nggih. Nah, kalau mereka berdua itu berkomunikasi, haruskah dengan menggunakan suara bengak-bengok? Kan boten to nggih. Cukup dengan suara yang wajar, lembut, itu komunikasi akan sampai. Luar biasa itu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Bahkan beliau merupakan dan luar biasa orang yang harmonis, mampu menahan amarahnya, itu bahkan bisa berkomunikasi tanpa kata-kata. Contohnya pun menapa? Contohnya pun Ustaz Isnaini menika. Lan bapak-bapak sedaya punika menawi keluarga harmonis, mampu menahan amarah, itu cukup menggunakan kode. Ini Bapak Ustadz Isnaini itu cukup menggunakan kode bojone ngoten, bojone pun mudeng. Nggih napa nggih Bapak Ibu? Tanpa kata-kata, tanpa suara, hening, sunyi. Wah, tapi maksudnya pun mudeng. Ngoten nggih. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Lah daripada wong marah-marah ngoten niku wis bengak-bengok, ternyata orang mudeng. Sing diajak ngomong orang mudeng. Ngoten niku. Wah, itu orang yang pemarah. Nah, tetapi kalau orang yang harmonis, lembut, mampu menahan amarahnya itu dengan cukup suara lembut, itu maksud dan tujuan akan bisa dipahami. Dan bahkan yang lebih menakjubkan apa? Tanpa suara itu loh, empun mudeng. Bila orang yang mampu menahan amarahnya itu, betapa banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Itu pasti. Karena apa? La taqdab walakal jannah. Yang dimaksud jannah itu apa toh? Suasana yang menyenangkan, suasana yang membahagiakan. Coba kalau orang yang mampu menahan amarahnya ini, kalau kebetulan dia sebagai seorang guru, sabar, mampu menahan amarahnya, muridnya bagaimana Bapak Ibu? Senang. Sekolahannya berpotensi menjadi sekolah yang makmur. Amin ya rabbal alamin. Kalau kebetulan dia itu seorang pedagang, apa yang terjadi? Pelanggan-pelanggannya seneng. Oh, tuku ning gone Mas Kae lho. Sumeh, ora gampang pesunan. Ngoten iki. Wis nek tuku-tuku barang nang kono wae. Kacek sithik luwih larang apa-apa. Sing penting tukone kono wae. Ngoten niku nggih. Amin ya rabbal alamin. Jangan marah, bagimu surga. Maksudnya apa? Surga itu ada dua. Satu, surga yang besok kita rasakan di akhirat kelak. Yang kadang-kadang orang-orang itu akan mengatakan, "Alah mas, jadi suwe." Ngoten niku. Nah surga dadak nunggu sok ben kesuwen ngoten niku. Tur gone ning akhirat iki ngendi? Oke enek ning Google Map ge enek. Cobi jenengan share log. Akhirat ngoten pundi gene? Ora ngerti. Ngoten niku. Ampun wonten riyen nggih. Makna surga itu ada dua. Satu memang surga yang berada di akhirat. Insya Allah suatu saat kita semua mudah-mudahan
bisa menikmatinya. Amin ya rabbal alamin. Lan surga yang kedua itu surga yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam donya punika. La taqdab walakal jannah. Jannah itu apa toh? Suasana yang menyenangkan, suasana yang menenteramkan, suasana yang membahagiakan. Kalau kebetulan panjenengan guru, sukses. Kalau panjenengan kebetulan dagang, sukses, bahagia, tentram. Loh nggih. Tentram, sukses, bahagia. Nah, itu yang dimaksud dengan surga yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di wonten ing alam donya punika. Mugi-mugi kita sedaya punika segenap jamaah masjid punika assalam Jatisari punika mugi-mugi dipun karuniai dening Allah Subhanahu wa taala siwan jangan marah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka insyaallah sudah merasakan surga ini berupa apa? Berupa hidupnya tentram, bahagia, pekerjaannya nyaman, rezekinya mengalir. Amin. Itu suasana yang sungguh-sungguh menakjubkan, suasana seperti surga yang sudah kita rasakan di dunia. Ini hadis ini luar biasa ternyata luar biasa. Dan itu logis, logis sesuai dengan pikiran manusia yang memang keadaan manusia seperti itu. Kemudian aku ini nggak suka satu majelis bersama dengan setan. Oleh karena itu aku pergi meninggalkannya. Dan dari kisah punika Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bilih menapa sejatosipun berbagai macam godaan agar kita itu menjadi marah itu ternyata adalah godaan dari setan. Salah satunya godaan dari setan yang nafsu kita itu mengikuti langkah-langkah dari godaannya itu tadi. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu namun sekedar menyegarkan suasana. Nah, punika wonten keterangan ngaten, fasta'in billah. Maka kalau terjadi godaan setan seperti itu, maka bersegeralah untuk berlindung kepada Allah. Nah, kemudian kalimat perlindungan itu apa? Ternyata kalimat perlindungan itu namanya ta'awud. Ta'awud itu setunggalipun kalimat perlindungan. Nah, teks bacaan ta'awud punika menapa Bapak Ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inggih punika atasipun aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Oke, monggo. Lazimnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, monggo bacaan punika kita waos ketika kita itu hidup di kita bangun tidur membaca doa apa itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan Kanjeng Nabi menambahkannya dengan itu surat Ali Imran ayat yang kesekian itu ya. Inna fi khalqis samawati wal ard itu. Nah, nanti kalau bangun dari tempat tidur mau menuju ke kamar mandi, monggo langsung sepagi mungkin kalimat ta'awudz ini dibaca, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lajeng jumeneng namanipun bangkit dari tempat tidur kita untuk menuju ke kamar mandi. Nah, kalau di masa pagi itu hilang bagaimana? Ya ketika kita itu berangkat ke masjid, kita berangkat ke masjid baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, berangkat ke masjid. Nah, insyaallah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kanthi doa punika mudah-mudahan kita semua tercegah dari perasaan amarah. Amin ya rabbal
Nah, selajengipun Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Lah Mas, nek wis kadung terjebak nek kon marah piye carane? Ah ngoten niku. Nggih wonten teorinipun nggih. Teorinipun ngaten Bapak Ibu, nggih. Kalau kita itu sudah terjebak kepada perasaan amarah, memang ini lebih susah ini kalau ini. Tetapi mudah-mudahan dengan kita menika sedaya ngaos, mudah-mudahan nanti bisa apa itu namanya? Mengingatkan kita. Yaitu apa? Yaitu kita itu kalau marah itu segera saja ingat-ingat langsung mengambil air wudu. Ya, karena sesungguhnya apa? Basuhan air wudu itu bisa menyingkirkan godaan-godaan setan. Nah, itu yang pertama. Nah, itu lolos artinya kita itu lupa atau kesulitan mencari air atau kesulitan mencari tempat wudu, maka bisa dilakukan dengan yang lainnya. Yaitu apa? Ketika Anda sedang dalam keadaan berlari, maka turunkanlah menjadi berjalan. Dan ketika Anda marah dalam keadaan berjalan, maka berhentilah. Dan ketika Anda sedang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau dengan duduk itu masih saja memiliki amarah, maka berbaringlah. Nah, dan terakhir, kalau berbaring ini boleh. Jenengan tesih kudu nesu wae. Pramila menika segeralah baca doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim wa bismika na'udzu. Wis biasa loh ternyata kalau dipikir-pikir. Ternyata apa? Orang tidur itu lho. Napa kemawon menika saged lali lho, ame ta niki kok. Duwe utang niku nggih lali. Nggih lali. Duwe bojo ayu nggih lali. Masyaallah. Aneh niku nggih. Los. Lali. Wis los dolo. Nah, termasuk kita itu memiliki jiwa amarah. Maka insya Allah kalau dipakai untuk sare, maka insya Allah bangun-bangun sabun lali. Ini buat ketop mungkin kayak kelingan nih. Turunan gitu. Kalau teh kata niku malah di sini buat cerdas dari luar biasa. Oke, memang kata niku Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Punika setunggalipun teori nasihat agar kita semua itu mampu menahan sifat-sifat amarah yang ada pada diri dan jiwa kita. Kalau kita sudah terjebak dalam marah, dan kemudian kalau marah itu nanti sudah menghilangkan segala-galanya, rugi, nyesel, segala-galanya akan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tempat ini ya Allah kami semua mengabdi kepadamu. Kami semua mencoba taat kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah ilmu yang kami dapatkan pada kesempatan hari ini ya Allah mampu kami lakukan, yaitu mampu menahan amarah, mampu untuk mencegah amarah yang ada pada diri dan jiwa kami ini ya Allah, sehingga apa-apa yang Engkau janjikan menjadi nyata, yaitu jannah, surga yang ada di bumi ini ya Allah, dan surga besok yang Engkau janji-janjikan di akhirat kelak. Ya Allah, perkenankanlah seluruh doa-doa kami ini ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi